yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Mengikutmu Yesus, Juru Selamatku, Kaulah Tuhanku, akulah hamba-Mu. Selamat sore Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Horas. Jadi benar ini komunitas Batak ya. Baik, selamat datang dalam ibadah bulanan komunitas Bonapasogit Diaspora KBD pada sore hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih yang sudah bersama-sama kita hari ini di Gereja HKBP pada saat ini. Sebelum memulai ibadah, ada dua hal atau mungkin beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, mengingatkan kembali kita akan memulai sebentar lagi ibadah, jadi mohon
handphone bisa dinonaktifkan atau di silent sehingga ibadah kita hikmatnya tetap terjaga ya. Terima kasih. Yang kedua, kita akan melatih satu lagu. Mari kita lihat lembar lagu liturgi yang sudah dibagikan oleh pengurus, oleh penerima tamu mungkin tadi di depan ya. Kita akan melatih lagu sepertinya hanya satu ya. Menurut kita ya. Kita akan melatih lagu nomor 9, Kasih yang Ajaib. Kita akan melatih lagu ini bait 1 dan juga bait yang kedua. Baik, mari bersama kita melatih lagu yang akan kita nyanyikan sebagai lagu respon setelah firman Tuhan. Kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu dan kau cari ku kembali, tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku memasyurkan kasih Allah. Bait yang kedua. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku memaksakan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Sepertinya lagunya memang pernah sering didengar mungkin ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih menghayati dan menikmati lagi setelah kita mendengarkan firman yang akan diberitakan. Kalau lihat dari teks liturgi kita, sepertinya hanya satu, ada beberapa yang dikoreksi. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 10, itu yang akan kita baca, karena di situ tertulis 10 ya, seharusnya 11. Oke, baik. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Izinkan saya sekali lagi menyapa Amang Inang, saudara-saudari terkasih yang telah hadir, baik hadir di tempat ini maupun mungkin beberapa saudara-saudara terkasih yang menikmati melalui live streaming. Ya. Shalom. Horas. Horas. Wah, katanya ini tuh ibadah Paskah ya. Walaupun agak Paskah nuansa Natal ya, menyala gitu kita ya hari ini ya. Tapi kita ingin nyatakan sukacita kita gitu ya. Kita ingin menyatakan satu kebanggaan kita kepada Kristus yang telah bangkit yang kita rayakan pada hari ini. Jadi saya senang sekali pada hari ini bisa ketemu langsung dengan Amang Inang, Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau ibadah KBD itu selain khotbah yang dipersiapkan dan diberitakan dengan kuat, juga yang dirindukan itu adalah musik iringan etnik gondang yang kayaknya pengen datang lagi deh gitu ya, karena agak beda gitu ya. Saya sendiri sebagai pelayan kadang-kadang menikmati gitu ya, lagu yang seperti ini gimana kalau di aransemen dengan nada gondang gitu, itu sangat indah sekali. Dan itu yang kiranya juga boleh menjadi kerinduan kita untuk bersama-sama terus bersekutu bulan demi bulan ya. Saya ingin menyapa jika ada jemaat atau saudara-saudari terkasih yang baru pertama kali hadir pada ibadah KBD hari ini. Jika ada boleh berdiri di tempat, kita akan sambut. Sepertinya sih harusnya ada ya. Ya, karena kita akan dilayani melalui persembahan pujian oleh Letari Singers. Nanti mereka dalam suara emasnya, terima kasih.
Selamat datang di dalam ibadah KBD hari ini. Tuhan berkati dan terima kasih juga sudah berkenan bersama-sama kami di dalam pelayanan pada hari ini. Dan hari ini adalah ibadah Paskah seperti tadi ya. Kalau diingat-ingat, kalau hitung-hitung dari beberapa minggu setelah Paskah, ini berarti yang ke-5 saya ikut ibadah Paskah. Ya, Paskah di gereja, Paskah di PAK UIN melalui live streaming, Paskah di Perkantas, Paskah di sekolah anak saya kemarin Sabtu gitu, dan ini yang ke-5 gitu ya. Kalau Abang Inang, saudara-saudara kasih Paskah yang keberapa? 1, angkat tangan. 2, ini Paskah kedua. Aduh, Bang Pertam yang kedua. Ada yang ke-5 kayak saya? Wah, gak ada ya. Berarti saya kebanyakan ya. Baik, mari kita bersama-sama bersuka cita. Biarlah Paskah bukan hanya sekali 5, sekali 6. Tapi biarlah kita menikmati bahwa Yesus bangkit tiap-tiap hari di dalam sepanjang hidup kita boleh memberi kekuatan. Satu harapan kepada kita manusia yang seharusnya binasa. Tapi Tuhan selamatkan dengan karya salibnya dan bangkit pada hari yang ketiga. Mari dengan berdiri kita naikkan sukacita kita atas kemenangan Kristus melalui lagu Ku Menang, Ku Menang bersama Yesus Tuhan. Yang mau mengekspresikan dalam tarian silahkan. Ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Musik saja. Saya mengajak kita bersalam-salaman dan mengatakan selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Kita menang. Semua bersalam-salaman. Kalau belum selesai nggak apa-apa. Lanjut lagi salam-salamannya. Oke. Mari kembali katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang hanya pria. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, mari yang wanita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya,
Dipersilahkan duduk. Mari saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 3, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat." Kasih paling agung, solis akan menyanyikan lagu ini. Mari kita bersaat teduh. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini kuasai di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Dia memberikan segalanya untukku. Amin. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus pergi ke kubur membawa rempah-rempah dan melihat batu penutup kubur sudah terguling dari kubur dan tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Dalam Lukas 25 ayat 5 sampai 7 dikatakan, malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika kamu masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga." Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Nungatalu hamatean, tibain Yesus. Dibahin Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus dengan berdiri kita naikkan lagu Nungatalu hamatean. Nungatalu hamatean Iban Tuhan Yesus aina he ibana songona
haleluya saja. Maut sudah dikalahkan, Tuhan Yesus telah menang, bangkit dari kuburannya berdasarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Bait yang keempat kita nyanyikan bersama-sama. Bersukacita Karena kemenangannya kita sudah diselamatkan dari dosa dan celah. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus haleluya, haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, Yesus bangkit dan menang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, di dalam ibadah kami ini, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, membuka mata hati kami melihat kemuliaan Kristus yang bangkit itu. Karena di dalam namanya kami sampaikan doa kami ini. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari bersama-sama secara responsoria kita membuka Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Saya akan membaca dari TB2. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih, membaca ayat ke-6. Sudah ya? Baik. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Meski ku tak pernah lihat Yesus pikul salib, meski ku tak pernah lihat darah yang ditumpahkan, walau aku tak pernah saksikan semua itu, ku tahu dia mati bagiku. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari mahasiswa-mahasiswi STT Trinity. Ku tahu dia mati bagiku.
Terima kasih untuk STT Trinity yang dengan setia mempersembahkan puji-pujian yang indah di dalam ibadah kita setiap bulannya. Saya yakin apa yang dinyanyikan tadi adalah dasar penyerahan diri mereka juga ya sebagai mahasiswa-mahasiswi STT yang akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani umatnya dengan setia. Ku tak tahu tapi aku yakin dan percaya. Mari kita terus dukung dan doakan mereka dan STT Trinity. Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus melakukan semua itu bagi Amang Inang saudara-saudara yang terkasih dan juga bagi saya. Manusia yang kecil dan hina, tapi Tuhan pandang dan Tuhan kasih. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dengan berdiri, mari kita naikkan pujian bagi Dia. Yesus telah mati bagiku. Mari katakan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita akan kembali menaikkan lagu ini sekaligus mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman yang akan diberitakan. Mari kita katakan, Dia Yesus telah mati. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Mari katakan dengan penuh keyakinan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, Selama-lamanya. selama-lamanya, Selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, buka dan terangilah hati kami di saat kami mendengarkan firman-Mu, dan Roh Kudus tolonglah kami melakukannya di dalam dan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab surat Efesus. Ya, surat Efesus pasal yang ketiga. Surat Efesus pasal yang ketiga, saya akan membacakan untuk kita ayat yang ke-14 hingga ke-21. Efesus pasal yang ketiga, kita membaca dari ayat ke-14 hingga 21. Ya, saya akan membaca dari TB2. Ya, kita membaca bergantian, saya membaca ayat 14, 16 dan seterusnya. Nanti saudara-saudara membaca ayat 15 dan seterusnya. Kita membaca ya, Efesus pasal 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Kalau amin, korbannya udah amin dong harus saya. Baik, hari ini kita akan merenungkan hal yang luar biasa, menakjubkan. Kenapa kasih itu menakjubkan dan apa respons kita terhadap yang menakjubkan itu? Jadi ini dua hal yang akan kita renungkan dari teks kita ini. Ini merupakan doa Paulus, ya, doa Paulus kepada jemaat di Efesus atau jemaat-jemaat di Efesus dari 14 itu sampai ayat ke berapa nih? 19 itu merupakan satu kalimat yang panjang sekali. Jadi Paulus seolah-olah ingin menyampaikan bahwa ketika dia menguraikan kasih, dia nggak bisa berhenti. Berbagai aspek, berbagai bentuk kasih dia ungkapkan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada 3 hal dalam bagian yang kita baca tadi, doa permohonan Paulus. Yang pertama dia berdoa, dia katakan supaya Allah memberi kepada jemaat 2 hal. Yang pertama adalah supaya jemaat itu dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang pertama dia doakan ya, supaya Allah memberi kuasa Roh Kudus. Tidak hanya itu, dia berdoa juga supaya Allah memberi jemaat itu tinggal
tinggal dalam Kristus atau Kristus tinggal di dalam jemaat, ayat yang ke-17 ya. Dan tinggal dalam Kristus itu berarti jemaat itu diakarkan dan didasarkan. Jadi bukan berakar dan berdasar, tapi diakarkan dan berdasar. Jadi kalau kita lihat tadi banyak penggunaan kata-kata bentuk pasif di sini ya. Artinya itu betul kita doakan, tapi Allah yang mengerjakannya di dalam hidup jemaat. Itu doa Paulus yang pertama. Jadi dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Kemudian yang berikutnya adalah supaya jemaat itu dalam Kristus diakarkan dan didasarkan dalam ayat yang ke-17 yang kita baca tadi. Diakarkan, didasarkan dalam apa? Dalam kasih. Itu pokok doa yang pertama. Pokok doa yang kedua, sekarang dia berdoa untuk jemaat ini, ayat yang ke-18 ya, ayat ke-18. Dia berdoa supaya jemaat ini bersama-sama semua orang kudus bisa memahami kasih Kristus. Kasih Kristus itu memahaminya seperti apa? Lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus itu. Jadi kalau tadi dia berdoa, Paulus berdoa supaya dengan kuasa Roh Kudus, kemudian yang berikutnya tinggal di dalam Kristus, ya, diakarkan, kemudian didasarkan. Ayat yang ke-17 dalam kasih. Kemudian pokok doa yang kedua juga memuat 2 poin ya. Memahami panjang lebar tinggi kasih Kristus. Dan yang ayat yang ke-19 itu dia katakan, dia berdoa juga supaya jemaat itu punya kekuatan bukan hanya untuk memahami, tapi juga punya kekuatan untuk mengenal kasih itu. Jadi kalau kita lihat di sini, dari 2 kalimat ini saja Paulus mengatakan untuk mengenal, untuk memahami kasih itu perlu kekuatan, dan kekuatan itu hanya bisa datangnya dari Roh Kudus. Dan harus tinggal di dalam Kristus. Itu pokok doa yang kedua ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang menjadi fokus perhatian Paulus itu adalah bukan jemaat mengenal kasih Kristus ya, bukan kasih jemaat kepada Kristus yang harus dikenal jemaat, tapi kasih Kristus kepada jemaat. Ya, itu 2 hal yang berbeda ya. Bukan Paulus tidak mendoakan supaya jemaat semakin mengasihi Kristus, supaya jemaat semakin mengenal kasih Kristus, bukan itu. Tapi supaya jemaat mengenal kasih Kristus, bukan kasih jemaat kepada Kristus yang mau menjadi pokok perhatiannya. Dan kasih Kristus itu Paulus katakan di sini melampaui segala akal. Melampaui, dia pakai istilah pengetahuan. Artinya pengetahuan sendiri nggak bisa memahaminya. Itu pokok doa yang kedua. Pokok doa yang ketiga adalah ayat yang ke-19. Ya. Supaya ayat 19 itu dikatakan supaya kamu dipenuhi, kembali bentuk dipenuhi. Jadi ini menunjuk kepada apa yang dilakukan Allah di dalam seluruh kepenuhan kealahan. Maksudnya apa ini? Apakah kita dalam doa Paulus ingin berdoa supaya kita menjadi seperti Allah atau memiliki keilahian dalam hidup kita atau berubah menjadi setengah Allah? Bukan itu yang dimaksudkan. Kalau Paulus berdoa supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah, bukan maksudnya kita tiba-tiba menjadi seperti Allah, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi artinya kita memiliki karakter sifat Allah, yaitu apa? Kasih. Jadi dari 3 ini saja dalam satu kalimat yang panjang kita melihat penjelasan Paulus kemudian ya, bahwa dia berdoa. Jadi dia doakan supaya jemaat ini yang tadi sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi dia katakan untuk memahami kasih itu perlu kekuatan, perlu kuasa untuk Roh Kudus, dari Roh Kudus. Supaya apa? Supaya bisa mengenal kasih Kristus kepada
jemaat. Jadi bukan kasih jemaat kepada Kristus. Dan kasih Kristus itu dikatakan panjang lebar tinggi melampaui pengetahuan. Jadi dipenuhi kepenuhan Allah itu berarti kita memiliki kasih. Kasih itu hakikat Allah yang kita kenal jelas melalui salib dan juga pemberian Allah terbesar kepada manusia. Temanya kasih menakjubkan. Bagaimana kita memahami menakjubkan ini? Mungkin lebih baik kita lihat dari hidup pengalaman Paulus sendiri. Ya, ketimbang saya cerita hidup pengalaman saya, nggak ada apa-apanya gitu ya. Kita mulai dari yang pertama. Ayat ke-14 dia katakan itulah sebabnya. Kata itulah sebabnya sebenarnya dia mengulang kembali kepada pasal 31. Itulah sebabnya aku ini Paulus seorang tahanan karena Kristus Yesus untuk kamu seorang Yahudi, bukan Yahudi. Dan dia bisa juga ini mengingat dia ungkapkan kembali penderitaannya itu dalam ayat ke-13 ya. Itulah sebabnya aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat penderitaanku, kesengsaraanku karena kamu. Karena kesengsaraanku itu, penderitaanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi bagi Paulus kasih itu menakjubkan karena di dalam penderitaannya kasih itu menjadi sumber penghiburan dan kekuatannya. Dan inilah juga yang dia inginkan terjadi di dalam jemaat Efesus supaya mereka jangan tawar hati melihat Paulus yang menderita. Jadi itu takjub yang pertama tentang kasih itu. Berikutnya kita lihat ya. Kasih itu menakjubkan karena kasih itu dari pengalaman Paulus, kisah pasal yang ke-9, ya, kisah Rasul pasal yang ke-9, di mana Paulus di dalam kemarahannya, kebenciannya kepada orang Kristen akhirnya takluk kepada kasih Kristus. Satu hal ya yang Paulus kemudian paham waktu Paulus katakan, siapakah engkau Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, aku Yesus yang bangkit itu. Padahal sebenarnya Paulus menganiaya siapa? Jemaat Kristen kan? Tapi Tuhan Yesus katakan, akulah yang engkau aniaya itu. Kita lihat di sini ya. Ini hanya hal yang lain lagi ya. Jadi kalau kita dianiaya orang nggak usah protes, itu mereka sedang menganiaya Kristus. Nggak usahlah dibalas, nggak usahlah kita membentuk tim pembela atau biro hukum apalah gitu ya, tim pembela Kristen gitu, nggak usah, karena Kristus sendiri ya. Tapi di sini kita lihat kasih itu apa? Meredam, mengalahkan kebencian dan kemarahan. Itu yang kita lihat di sini dari hidup Paulus. Dari orang yang begitu berapi-api ingin membunuh orang Kristen, akhirnya terhadap kasih Kristus yang bangkit itu dia surut, dia takluk. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi kasih itu menjadi sumber penghiburan, dan kasih itu juga akan menghiburkan kalau kita menderita. Yang ketiga adalah kita lihat ya, jadi kalau mau tahu seberapa sabar Paulus itu dalam hidupnya, bacalah surat 1 Korintus. Jadi dia punya persoalan di dalam jemaat Korintus. Tidak hanya Paulus dengan jemaat Korintus yang sedang punya persoalan, tapi juga di dalam jemaat itu punya persoalan. Dan di tengah-tengah persoalan itu, persoalan Paulus dengan jemaat dan persoalan sesama jemaat, Paulus menguraikan suatu eksposisi tentang kasih di pasal 13. 1 Korintus pasal 13.
Karena Paulus yakin bahwa satu-satunya yang bisa meredam, mendinginkan pertikaian adalah apa? Demonstrasi kasih. Kalau enggak, untuk apa dia uraikan panjang lebar satu pasal itu, pasal 13 tentang kasih. Di situ dia bilang kasih itu sabar, gitu kan? Jadi di dalam pertikaian, perkelahian, pertentangan, kasih itu akan menang dan itu menakjubkan. Yang keempat, dalam kisah surat Efesus ini, Paulus katakan dalam kepala saya langsung kisah para rasul terus begitu ya. Nggak tahu kenapa. Coba kita lihat Efesus pasal yang kelima tentang keluarga. Tentang keluarga ini Paulus jelas katakan bahwa fondasi keluarga, relasi suami dan istri, relasi orang tua dan anak, itu fondasinya kasih. Kemudian dia jelaskan dalam ayat 25 apa itu kasih, yaitu ayat 25 kan, Kristus mengasihi jemaat. Buktinya apa? Menyerahkan dirinya bagi jemaat. Yesus menyerahkan diri bagi jemaat. Kenapa menyerahkan diri mati bagi kita itu kasih? Kan gak ada hubungannya itu. Yesus mati di sana. Kok itu ekspresi kasih? Di sini kaitannya ya. Apa yang paling saya butuhkan dalam hidup ini? Setengah Jakarta ini terlalu kecil. Setengah Indonesia ini terlalu kecil kali. Dunia ini. Tapi kamu gak memiliki hidup. Masuk neraka. Untuk apa? Kan Tuhan Yesus pernah bilang, apa gunanya memperoleh dunia ini kamu binasa? Kalau begitu apa yang paling utama yang dibutuhkan oleh manusia? Hidup kekal kan? Itu yang tidak saya miliki. Dengan saya, dengan Pak Naryo, udah puncak lah, udah habis lah, mau kemana lagi gitu. Mau ngapain lagi ya Pak ya? Udah punya. Apa di atasnya ya Pak Naryo? Nggak ada lagi kan ya? Apa di atasnya? Profesor, udah mentok lah, mau apa lagi? Bukan itu. Yang tidak saya miliki adalah hidup kekal. Dan itulah yang diberikan Kristus kepadaku. Itulah kasih. Jadi kasih di sini Yesus memberi apa yang dibutuhkan. Itu kasih. Dan itulah fondasi kehidupan keluarga suami istri. Saya ambil contoh misalnya ya. Saya udah punya Alkitab ini, tebal ini, berat ini. Agak berat nih, TB2 berat. Kemudian karena memang udah agak lecek sedikit ya, gitu ya. Kemudian ada orang yang bilang begini, Pak Pendeta itu Alkitab Pak Pendeta sudah agak lecek dikit. Saya kasih ya Pak Alkitab edisi studi. Lebih besar lagi Alkitab edisi studi. Udah pernah lihat ya? Lebih tebal, lebih besar gitu. Kira-kira pemberian itu kasih atau bencana bagi saya? Alkitab loh. Kalau saya nggak pakai, wah saya harus bertarung ini sama hujan ya. Masih dengar ya ke belakang ya? Masih ya?
Kalau saya nggak pakai Alkitabnya, dia tanya, nggak suka ya Pak Pendeta dengan Alkitab saya? Kalau saya pakai, saya bawa 2 Alkitab ke gereja, orang heran, kenapa Pak Pendeta bawa 2 Alkitab? 1 saja kan cukup. Terus saya jawabnya gimana? Itu kasih atau bencana bagi saya? Kenapa? Bencana lah. Kenapa? Dia memberikan yang tidak saya perlukan. Ada seorang bapak ini, dia punya tensi yang tinggi. Tinggi tensinya. Gulanya juga ampun-ampun lah gitu, ya. Tinggi banget gulanya, tensinya tinggi banget gitu. Udah akut lah, di atas akut apalagi ya, ada dokter di sini ya. Terus dia ulang tahun. Dia ulang tahun sebagai ungkapan kasih kita kepadanya, kita berikanlah kue tart yang paling mahal dengan gula tertinggi dan kemudian kita kasih B1. Ada yang tahu B1 ya? Karena saya baru pulang dari tempat B1 di Sumatera. Saya masih di sini itu kepala saya. B1, B2 gitu. Ya kan? Kira-kira dimakannya gak itu? Dia makan pasti ke dokter. Begitu ketemu dokter, kenapa kok bisa begini Pak? Kena marah dokter lagi. Kalau gak dimakan, kena marah anak cucu. Gak suka ya opungnya dengan masakan kami. Dengan ini kue mahal loh opung. Harganya 2 juta ini opung. Cobalah dikit. Dia makan bakal. Itu kasih atau bencana sih? Bencana kan? Karena apa? Memberi yang tidak dibutuhkan. Itu bagi Paulus dalam relasi suami istri, kasih itu berarti memberi yang diperlukan. Ini untuk kaum bapak ini, ya. Kaum bapak ini ya mesti sensitif kepada istrinya, ya. Yang diperlukan oleh istri bukan bunga, itu waktu masih pacaran dulu. Ya, sekarang bunga deposito, bunga bank gitu ya. Nggak usah kasih bunga mawar, alah culun kata orang anak sekarang ya. Itu gak zamannya gitu. Nanti kaum bapak-bapak gitu. Saya hanya berani kaum bapak aja, kaum ibu nanti saya masalah di rumah ya kan. Bencana kan? Memberi yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau kita mengasihi orang, memberi yang dia butuhkan itu susah. Itu berat. Ada kawan itu ya. Dia bilang gini, Pak Barus, saya bingung nih. Kenapa bingung Pak? Hamba Tuhan juga dia kan. Saya di lemari itu banyak baju batik. Saya bingung mau pakai di mana. Itu umat semua pakai kasih baju batik katanya. Saya nggak enak bilang kasih saya aja gitu, nggak enak juga ya kan. Karena saya lihat ukuran saya sama dia hampir sama badannya gitu. Cuman nggak enak hati ya kan. Dia hanya mengungkapkannya itu aja gitu. Jadi bapak-bapak, kalau ibu-ibu kita tiba-tiba sudah packing ya kan, packing baju-baju dari lemari dikosongkan, ya dia kirim ke kampung, bagus itu judulnya, dalam rangka aksi Paskah, gitu ya, kosong itu setengah lemari kan, lemari hampir kosong, kita menganggap itu wah istriku mengasihi, gitu ya. Jangan lupa bapak-bapak bulan depan udah penuh lagi tuh. Itu betul kasih bagi ini, tapi bagi bapak-bapaknya kasih ya Pak ya. Betul ya Pak Iman ya, kasih juga ya. Kasih juga ya. Setengah lemari kosong dalam rangka aksi Paskah gitu kan. Menakjubkan.
Jadi menakjubkan yang pertama itu bahwa kasih itu sumber penghiburan. Itu yang pertama, ya. Kasih itu mengalahkan, meredam kemarahan, kebencian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih itu mendinginkan pertikaian, konflik. Dan yang keempat, kasih itu fondasi keluarga, relasi suami dan istri, relasi orang tua dan anak. Baru-baru itu ada survei yang diadakan oleh Bilangan Riset. Apa sih yang paling dibutuhkan oleh anak-anak Gen Z gitu kan? Tahu nggak apa yang paling mereka butuhkan? Kita sering berpikir bahwa mereka membutuhkan musik yang hebat. Betul, tapi kecil jumlahnya. Khotbah yang hebat, betul, tapi kecil jumlahnya. Apa yang mereka butuhkan? Persekutuan yang hangat. Saya kemudian berpikir heran, kenapa ya? Kok itu yang paling mereka butuhkan? Karena itu nggak ada dijumpai di keluarga. Ada sih di keluarga itu persekutuan, tapi persekutuan melalui HP. Jadi kalau sama-sama duduk semua langsung 1, 2, 3, 4 sampai opungnya pun itu duduk, oke, pesan langsung. Komunikasi di HP. Opung tadi makan apa? Gitu kan? Makan ini. Mereka membutuhkan. Saya sudah lama dengar gitu ya, tapi kemudian pas kebetulan jumpa dengan guru. Ini anak guru orang-orang kaya. Bukan dari kelas bawah. Cukup semuanya. Mereka punya hobi apa sekarang? Sayat-sayat. Tangannya disayat-sayat. Ya kan? Kalau dulu kita memang tersayat-sayat, tapi itu karena kejar layangan. Tersangkut kabat duri lah, tersangkut apalah gitu kan. Waktu zaman saya itu. Saya ada cacat di kaki gara-gara ngejar layangan tersangkut itu kabat duri. Sayat-sayat. Terus saya tanya dia, ciri-cirinya apa? Selalu pakai tangan panjang. Jawabannya beda sendiri dengan yang lain. Nah, jadi kalau ada anak kita pakai tangan panjang, jangan pula kita bilang, buka tanganmu dulu itu. Jangan, ini marah dia. Kita pujilah. Waduh, bajumu bagus banget ya. Boleh nggak pinjam sebentar? Ah, gitu caranya. Sayat, disayat. Sekarang mereka makin canggih. Pak, katanya, kenapa? Oh, disayatnya di tempat yang tersembunyi. Waduh. Terus saya tanya, apa sih akar masalahnya? Keluarga. Tidak memberi apa yang dia butuhkan. Kita berpikir dia butuh pendidikan tinggi. Betul, dia butuh. Sehingga kita kerja keras dari jam 8 pagi sampai jam 8 pagi. Karena kita berpikir anakku ini harus jadi, apalagi orang Batak kan, anak itu harta yang paling tinggi, kita kerja keras setengah mati, gitu, nggak tidur seminggu. Coba nanti tanya dia, apa sih yang kamu butuhkan? Jangan-jangan dia bilang, aku butuh bapak waktu aku dapat nilai matematika 3 pak. Ini dapat matematika 3 kita marahin lagi. Kamu dasar ini, kamu pasti keturunan dari mamamu ini. Mau keturunan mamanya lagi disalahkan. Marah, ya kan, matematika 3. Memangnya kalau matematika 3 dunia kiamat, dia nggak jadi apa-apa. Kan
Enggak. Memberi yang dibutuhkan, itu butuh pengenalan. Tapi bagi saya yang paling menakjubkan itu bukan itu. Betul Yesus menyerahkan dirinya. Yesus mati secara fisik, secara badannya di kayu salib. Betul. Itu penderitaan yang luar biasa. Penderitaan fisik yang hebat. Yang kita tidak bisa juga pahami gitu ya. Tapi ada penderitaan Kristus yang bagi saya lebih menakjubkan. Pengakuan yang merasuli, setiap hari kan kita mengatakan begini ya. Tentang Kristus. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dan kemudian apa? Turun ke dalam kerajaan maut. Baru pada hari ketiga ya turun, ya kan? Mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa juga Kristus turun kerajaan maut? Kan sudah mati, dikuburkan, turun kerajaan maut. Maksudnya apa sih? Sering orang mengatakan, oh ya itu Yesus ke sana memberitakan Injil. Untuk apa dia memberitakan Injil kepada orang mati? Bukan itu maksudnya. Ya, maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bahwa di depan manusia Yesus mengalami penderitaan fisik yang luar biasa hebat. Hukuman, penghakiman yang hebat. Tapi ya diteruskan dengan turun ke dalam kerajaan maut. Itu menunjukkan, memperlihatkan, menyingkapkan kepada kita bahwa penghakiman yang diberikan kepada Kristus itu tidak hanya terjadi di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah. Dia penderitaan secara rohani yang luar biasa hebat, yang dia harus jalani di hadapan Allah. Untuk apa? Menggantikanku. Itu siksaan jiwanya yang mengerikan. Jadi harga yang diberikan di kayu salib itu saja sudah hebat. Sudah mengagumkan kita, sudah menakjubkan kita. Maju satu langkah lagi, dia menjalani penghakiman di hadapan Allah sendiri. Untuk apa? Untukku, menggantikanku. Sehingga penderitaan fisik dan kematian aku tidak takut lagi. Itu bagi saya menakjubkan. Bahwa Kristus tidak hanya berhenti mati di kayu salib. Itu penderitaan fisik yang hebat. Tapi itu di hadapan manusia. Di hadapan Allah. Dia mengalami siksaan penderitaan rohani yang luar biasa. Mengerikan. Sebagai manusia yang ditinggalkan. Manusia yang terkutuk. Dia jalani itu. Kenapa? Dia mengasihimu. Jadi dia mengasihi sampai puncaknya. Sampai limit. Sampai batas maksimal. Sekarang bagaimana respons kita terhadap kasih yang menakjubkan itu? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat dari Paulus di sini, terhadap kasih, respons yang pertama adalah doa. Itu sebabnya pasal 13 tadi merupakan suatu doa. Hanya itu yang layak ketika kita berhadapan dengan kasih. Doa. Dan tidak hanya itu. Berikutnya bagian itu ditutup Paulus pasal 20 ayat 21 itu satu kalimat itu sebenarnya. Ya, dan terjemahan TB2 sudah menangkap itu. Ya, bagi dia
yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus tadi itu yang untuk membawa kita mengenal kasih Kristus kepada kita yang dahsyat itu. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat, dalam Kristus turun-temurun. Satu kalimat itu. Pujian yang bagi Paulus mengalir begitu saja. Ya, satu kalimat. Jadi terhadap kasih, respons kita itu adalah doa dan pujian. Itulah kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang menakjubkan dalam hidup ini. Kalau respons kita itu belum doa dan pujian, mungkin itu belum menakjubkan kita. Kalau kasih itu betul menakjubkan kita, maka kita akan seperti Paulus terbawa dalam doa dan terbawa dalam pujian kepada Allah dan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Masing-masing kita berdoa. Seberapa takjub kita kepada kasih Kristus. Apa yang paling engkau takjubkan dalam hidup ini? Jabatankah? Gelarkah? Uangkah? Propertikah? Persahabatankah? Apa yang paling menakjubkanmu dalam hidup ini? Masing-masing kita merenungkan kepada Tuhan. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami berdoa dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah kasih Kristus yang dalam, yang tinggi, yang lebar itu di dalam kuasa Roh Kudus dipenuhi oleh kepenuhan Allah, kepenuhan kasih Allah, membawa kami semuanya kepada pujian kepada Bapa dan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. To God be the glory, to God be the glory for the things He has done. My tribute. Itulah lagu persembahan pujian yang akan diperdengarkan bagi kita semua dari Paduan Suara KBD.
You
Terima kasih untuk paduan suara KBD, untuk pujian yang begitu indah dari pribadi-pribadi yang mengalami kasih yang menakjubkan. Kalau tadi Pak Pendeta mengatakan doa dan pujian, kira-kira itu menjadi bagian yang disaksikan. Kasih yang menakjubkan adalah kasih yang ajaib yang Kristus lakukan kepada jemaatnya. Mengapa Kristus mau meninggalkan surga, turun ke dalam dunia demi kasihnya kepada manusia. Kasih yang 26 tahun yang lalu menangkap saya waktu saya siswa, membuat saya terharu dan terus bertanya, mengapa Tuhan mau dan mengapa Tuhan pilih saya. Dan tidak akan pernah dilupa sampai dengan kapanpun. Mari bersama-sama meresponi firman yang telah diberitakan, menaikkan dengan lagu Kasih yang Ajaib, kedua baitnya. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah, ku mau masyurkan kasih Allah. Bait yang kedua, berkat yang ajaib, berkat dari Tuhan. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Merasakan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dipersembahkan melalui Letare Singers dengan dua lagu yang akan mereka nyanyikan, Via Dolorosa dan Allah Sanggup.
bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb in the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the throne out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. I finally found the reason for living. He's just giving every time of my heart to Him. In all that I do, every word that I say, I'm giving my all just for Him. For Him, we are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died. To the world and us lost, He gave all He could give to show us the reason to live. He is the reason to live. That you are the reason that He came. Oh, He came to save us. When He gave His life for us, He suffered and died. To the world that was lost, He gave everything that He had. He gave to show us the reason to live. We are the reason He gave His life. Oh, He came to save us. When He gave His life for us, He suffered and died. To the world that was lost, He gave everything that He had. He gave to show us the reason to live. He is our reason to because He lives at the face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I
lihat wajahnya sih kayaknya Lolita ya, udah lolos 50 ya. Tapi suaranya itu loh, udah 60 katanya. Ada 70 lagi ya, luar lansia. Lolita lolos di atasnya lah kira-kira begitu. Tapi suaranya itu loh luar biasa ya, seperti Sweet 17 gitu. Sangat bersemangat gitu ya, dan kita sangat diberkati dari dua lagu yang dinyanyikan. Segala pujian bagi Tuhan, kiranya Letare terus menjadi berkat bagi banyak tempat dan dimanapun. Mari saat ini kita akan mengungkapkan syukur kita kepada Allah sebagai pribadi-pribadi yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan bersama-sama menaikkan lagu Mar Olop Olop Tondiki. Bersukacita hatiku. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya, Dalam saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Oh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Musik saja. Sambil mengingat-ingat betapa indah dan menakjubkannya kasih Kristus dalam hidup kita. Mari kita kembali menaikkan lagu ini. Mar Olop Olop Tondiki. Olop tondiki, mai nang hitos Yesusi, kamu sudah begemai, saya soha kumatoki, Sonang Nitiki. tiki, yuk jumpang Yesus Tuhaki, dia mengajari terberkeras di orang sholat di tiki, yuk jumpang Yesus Tuhaki, Sonang Nitiki. sholat di tiki, yuk jumpang Yesus Tuhaki. Kepada yang akan menyampaikan pengumuman dan doa syafaat, Bapak Kristo Tobing dipersilahkan. Horas madihita saluna. Damai sejahtera bagi kita semua. Oke, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan doa syafaat. Yang pertama, kita bersyukur untuk ibadah kita pada sore hari ini. Kiranya semua pujian, doa, dan juga firman yang ditaburkan bagi kemuliaan Tuhan dan kiranya memberkati kita semua. Untuk ibadah KBD yang berikutnya akan dilaksanakan pada pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025 sama di pukul 16 WIB dengan tema Satu Dalam Rohku
dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Pembicara Bapak Dr. Peter Yakob, Bang Peter ya. Di tempat yang sama ini ya. Jadi mari kita ingat tanggal 1 Juni setiap bulan ya, jadi ibadah bulanan. Jadi KBD ini ibadah bulanan. Jadi tanggal 1 Juni kita kembali di sini. Mari kita mengajak teman-teman, saudara kita untuk bisa hadir bersama-sama beribadah kita setiap bulan di tempat ini. Yang kedua, kita bersyukur untuk pelayan ibadah kita pada hari ini. Yang pertama untuk pengkhotbah Pendeta Profesor Insinyur Arman Barus PhD. Terima kasih untuk pelayanannya Bang. Kiranya Tuhan memberkati Amang dan keluarga, diberi kesehatan dan diberkati juga setiap pelayanannya. Untuk MC, itu Santi Panjaitan, keyboardis Laiti Roy Sihotang, gondang Alam Aritonang, singer itu Laura Barasa dan Lai Stefan Segala. Terima kasih untuk pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua dan juga memberkati pelayanannya ke depan. Untuk pengisi acara ada tadi Core ST Trinity, kemudian juga Core KBD yang selalu tetap semangat. Dan tadi dari Letari Singer sudah disampaikan MC ya, saya juga tadi mendengarkan dari sana, wah suaranya walaupun senior, suara tetap terjaga, suara dan semangat tetap terjaga. Kiranya pelayanan kita, pelayanan Amang Inang semakin diberkati Tuhan dan diberikan kesehatan, suara-suaranya bisa memberkati banyak orang. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Nah yang ketiga pengumuman yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita bersyukur untuk pelaksanaan evangelisasi yang sudah dilaksanakan di Parsoburan, Kecamatan Habinsaran, Toba pada 24-25 April yang lalu. Acara ini berjalan, kita bersyukur berjalan dengan lancar dan penuh sukacita. Kiranya ini memberi berkat bagi para siswa, orang tua, masyarakat yang ada di sekitar sana. Untuk ini lebih jelasnya kita mendengarkan sharing dari itu Lina Simajuntak. Shalom, amang-amang. Sedikit saya mau sharing tentang mission trip kita di Parsoburan yang diadakan dari tanggal 24 April sampai 25 April. Sebenarnya saya sendiri, saya dengan mama-mama senior yang cukup energik, ada Kakak Dewi, Kakak Masron, Kak Mince, dan Abang Pardosi. Jadi kami dari Jakarta hanya 6 orang ya, sama Novi, ditemenin sama anak STT Trinity ada 20 orang. Kami sangat bersyukur karena ini adalah MT yang ke-11, MT pertama setelah COVID. Karena MT terakhir sebelum COVID pas banget 2019. Kami bersyukur sekali karena perjalanan kami pertama kali adalah publikasi pertama kali. Kami harus publikasi ke Lumban Pea. Kalau boleh, Lumban Pea itu jalannya benar-benar hanya satu mobil, sebelahnya jurang dan batu-batu, bukannya jalan aspal. Dan itu sangat menantang sekali. Tapi kami bersyukur karena seperti tadi Bapak Pendeta bilang ya, karena doa dan pujian itu yang kami aminkan, yang kami bawa ke sana. Sebelumnya memang kita persiapannya selalu setiap minggu, selalu ada persekutuan doa untuk mission trip ini. Jadi kita memang minta malaikat Tuhan ke sana dulu, menjaga umatnya, mengabarkan, membawa umatnya. Kalau boleh Amang, itu Lumban Pea itu adalah pagaran dari GKPI yang letaknya kalau dari kota Parsoburan itu sekitar
sekitar berapa Bang Daulat? 1 jam ya. 1 jam dengan medan yang gak gampang. Dan rumahnya itu jauh-jauh, kami melakukan publikasi. Kami naik sedikit, hanya ada 2 rumah. Naik lagi 2 rumah. Naik lagi 2 rumah. Belum tentu ada orangnya. Kami cari semua, yang dapat cuma 1 opung. Itu pun kami bersyukur. Ketemu lagi anak-anak. Tapi yang ajaibnya ya, kalau saya sebenarnya berpikir waktu di kesana itu, ini mau datang berapa ya? Secara medannya susah, gak ada lampu. Rumahnya itu sekitar mungkin kalau kita pikir 4 kilo baru ada rumah, 2 kilo baru ada rumah. Jadi mau bagaimana gitu loh, kayaknya bagi saya 50 orang aja udah hebat ini. 50 orang aja yang datang ke KKR ini udah hebat banget nih. Secara nggak mungkin, tetapi kami punya rumah misi di Parsoburan. Ada timnya di sana namanya Ira Pasaribu. Dia yang berhubungan dengan guru Huria di sana. Waktu kami lagi publikasi, saya mendengar percakapannya, kamu ngomong apa sih sama guru Huria? Katanya, kalau membludak mau bagaimana kursinya? Saya pikir gini, membludak? Mana mungkin dong, rumahnya aja udah, kita aja mau cari rumah susah, 4 kilo baru ada rumah, 20 kita. Aduh benar-benar deh itu. Tetapi benar-benar ya, bukan kita yang bekerja, memang Tuhan yang bekerja gitu. Kalau tahu ya, saudara-saudara ya, kita tuh sampai takjub, gereja sampai penuh, sampai ubinnya tuh penuh. Ada sekitar 155 orang dan itu adalah 155 kakak yang ada di situ. Hebatnya, mereka bilang gak ada pendeta yang datang ke sini selalu per 2 bulan, 3 bulan, gak mungkin. Jadi mereka benar-benar haus akan firman Tuhan. Jadi kita bersyukur sekali ya, mission trip boleh dilaksanakan kembali dan kita melihat betapa pentingnya mereka yang jauh di sana merindukan adanya kabar sukacita, kabar Injil. Dan kita mau memberitahukan ke sana bahwa tadi saya bilang kan, dia hidup, kita meyakinkan loh, ada Tuhan Yesus yang hidup. Jadi kamu jangan kemana-mana lagi, hanya Tuhan kita yang hidup, yang lain gak ada tuh. Tuhan siapapun ya ada, jadi kita mau custom mereka. Kita harus bangga punya Kristus. Kita punya Kristus, maka kita punya hari esok. Apa yang harus kita lakukan lagi? Itulah yang kami beritakan ke sana, juga kabar perseruan untuk pertobatan. Kami bersyukur itu boleh dilaksanakan tanggal 24 April malam, tapi tanggal 24 April pagi kami melakukan KKR siswa di SMP 2 Onasau. Kami bersyukur di situ ada 175 siswa dan 25 guru. Dan kami bersyukurnya lagi kami boleh membentuk kelompok kecil. Jadi kami memimpin 8 anak satu kelompok dengan kakak-kakak. Di sana kami berinteraksi dan kami mengetahui walaupun mereka jauh dari kota, tetapi iblis lebih dahulu datang. Iblis sangat cepat untuk datang ke pelosok. Kami mengetahui, kami heran karena bilang, kamu punya gak pornografi misalnya ke anak-anak itu? Punya. Dari mana? Dapat dari grup. Sekarang kamu simpen apa kamu udah delete? Kata dia, tetap disimpan. Artinya mereka untuk hal yang seperti itu mereka simpan dan mereka sayangin. Tetapi dengan kita datang ke sana kami bisa memberitahukan itu dosa, kamu harus hapus, kamu bukan begitu anak Tuhan. Kami bisa memberitahukan itu. Mungkin mereka gak ada yang memberitahukannya, tetapi dengan kedatangan kita bisa memberitahukan bagaimana harusnya kita hidup sebagai anak Tuhan. Kami bersyukur untuk itu dan kami juga boleh menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Karena di situ waktu kita lagi ada kelompok doa, tiba-tiba kita diserang tawon. Kita gak tahu tawon itu dari mana, tiba-tiba bubar gitu loh. Tapi di situ Kak Dewi bilang, dalam nama Yesus kami usir tawon. Itu sebenarnya bukan suatu pameran ya. Dan di situ juga dia lagi bertarung bahwa dia menyatakan bahwa ada Tuhan yang hidup. Kami gak tahu loh, tiba-tiba tawon itu kabur kemana. Dan semua orang yang melihat itu tidak tahu di mana tawon itu pergi.
Tapi kami bersyukur karena tidak dikacaukan oleh tawon. Hari kedua kita melakukan tanggal 25 April, kita melakukan KKR siswa di SMK 1 Nassau. Kami bersyukur juga Tuhan menganugerahkan cuaca yang cerah sehingga kami boleh melakukannya di lapangan terbuka tanpa ada atap dan bersyukur kembali boleh berkomunikasi lagi dengan anak-anak secara langsung. Untuk malamnya kami bersyukur juga kami melakukan KKR di lapangan Simpang 3 depan GKPI di Parsoburan. Bersyukur untuk walaupun hujan tetapi jemaat boleh tetap apa ya namanya ya, tetap nggak peduli gitu loh, ini hujan gitu loh. Terus tapi Tuhan juga menganugerahkan akhirnya hujan turun. Dan kemarin kami persekutuan doa dengan tim kami di Parsoburan, mereka bercerita katanya gini, waktu mereka datang Jumat 25 April, mereka datang lagi ke pendeta, besok ada lagi kan hari Sabtu katanya gitu, besok ada lagi. Kami bersyukur banget menderita berita itu karena ternyata ini dirindukan. Pemberitaan Injil, puji-pujian kepada Tuhan itu ternyata dirindukan. Kami juga memberitahukan kepada mereka supaya mendengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, aminkan itu seperti misalkan kami memberitahukan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami beritahukan kamu harus cari dulu kerajaan Allah. Di atas semuanya itu, sebelum penutup dari kesaksian kami tentang saya mission trip, saya mau mengundang Bapak Ibu dan semua saudara berdiri. Saya mengundang nyanyi siapakah yang harus aku ikuti. Itu yang adalah menjadi bagian dari saya secara pribadi mengapa perlunya mission trip bagi hidup saya. Mungkin kita bisa bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu ini untuk salah satu apresiasi kepada Bapak Pendeta Mangapul Sagala yang pertama kali menginisiasi untuk melakukannya mission trip. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapakah yang harus aku ikuti selama hidup di dunia? Apakah yang harus aku kerjakan yang kekal tak akan binasa? Aku ikut Yesus, Juru Selamatku. Aku ikut Yesus, Dialah Tuhanku. Dia memanggilku menjadi hamba-Nya, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Silakan duduk. Terima kasih itu Lina Simajuntak dengan sharingnya
Terpujilah nama Tuhan untuk semua pekerjaan dan berkat-Nya bagi kita semua, khususnya masyarakat di persuburan sekitarnya. Saat ini kita mau berdoa syafaat. Yang pertama kita mau berdoa untuk ibadah kita pada hari ini. Yang pertama bersyukur untuk ibadah kita, untuk tema kasih yang menakjubkan. Kiranya itu nanti bisa kita mengerti dan menjadi memberkati kita semua. Yang kedua bersyukur untuk semua pelayan, khususnya untuk Pak Pendeta Arman Barus. Kemudian berdoa untuk pergumulan jemaat, untuk pekerjaan, keluarga dan pelayanan, serta berdoa untuk persiapan pelayanan di bulan Juni. Yang kedua kita akan berdoa untuk Yayasan Bina Dunia dan KBD, Komunitas Bona Pasogit Diaspora. Yang pertama bersyukur untuk dan berdoa untuk Yayasan Bina Dunia, untuk pelayanan-pelayanannya, STT Trinity dan Mission Trip dan juga pos-pos pelayanan. Yang kedua berdoa untuk para donatur yang terus setia mendukung pelayanan misi pekabaran Injil. Yang kemudian kita juga berdoa untuk STT Trinity. Kita bersyukur untuk pelaksanaan pawai obor Paskah tanggal 22 April yang lalu di kampus, di Rumah Pusat Pelayanan Tambana Godang, Puspel Haria Rapohan dan Puspel Bonandolok. Banyak anak-anak dan pemuda yang mengikuti, kiranya itu mereka juga diberkati ya. Kemudian juga bersyukur untuk pelaksanaan mission trip persuburan yang sudah kita dengarkan sharingnya tadi. Yang ketiga kita berdoa untuk bangsa dan negara. Tanggal 2 Mei adalah yang dirayakan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kita berdoa untuk akses pendidikan Indonesia supaya merata, dan dari SD sampai SMP, SMA, dan mungkin juga kuliah ya. Berdoa juga untuk makanan bergizi gratis, kiranya itu tepat sasaran dan terlaksana dengan baik. Yang terakhir kita berdoa untuk kondisi perekonomian negara Indonesia dan untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami dalam setiap detik kehidupan kami. Juga kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan di hari ini untuk kami boleh menikmati ibadah yang begitu indah. Untuk kami boleh menaikkan pujian, menaikkan doa kami Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya semuanya ibadah kami ini Tuhan berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua yang hadir di tempat ini dan juga yang live streaming. Kiranya itu menjadi bekal kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk semua pelayan yang boleh melayani pada hari ini. Khususnya untuk pengkhotbah Bapak Profesor Pendeta Arman Barus. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta, Kau berikan kesehatan, Kau berkati keluarganya, Kau kiranya Tuhan berkati juga pelayan-pelayanannya, memberkati banyak orang. Tuhan kami juga berdoa untuk MC, untuk pemusik, untuk audio visual Tuhan, untuk para pengisi acara. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua juga Tuhan. Kiranya pelayanan ini juga Tuhan mereka boleh syukuri untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, kepada kami semua untuk melayani. Dan kiranya itu berkenan kepadamu. Dan kiranya Engkau memberkati pelayanan Tuhan bagi kami sendiri dan juga Tuhan memberkati banyak orang. Tuhan kami juga berdoa untuk semua jemaat yang hadir. Kiranya kami boleh semua menikmati ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga mereka di dalam pekerjaannya, keluarga, pelayanan maupun pergumulan kami masing-masing. Kiranya kami boleh terus berserah dan bersandar kepada Tuhan di dalam semua kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk ibadah kami di bulan depan. Kiranya untuk persiapan, untuk publikasi, untuk pemusik, pengisi acara, dan khususnya Tuhan untuk pemberita firman Tuhan, Bang Dr. Peter Yakob. Kiranya semua pelayan
Dan ini Tuhan boleh dipersiapkan di bulan depan, Tuhan kami boleh beribadah kembali bersama-sama di tempat ini dalam sukacita. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Yayasan Bina Dunia yang terus Tuhan sertai. Kami bersyukur untuk pelayanan-pelayanannya Tuhan, untuk ibadah komunitas Bonapasogit Diaspora, untuk STT Trinity dan juga mission trip yang terus terlaksana. Kami sungguh bersyukur untuk berkat Tuhan. Tuhan berikan terus kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami sungguh juga berdoa untuk para donatur yang terus setia mendukung pelayanan ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka juga di dalam setiap kehidupan mereka, untuk di dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka. Kiranya Tuhan yang menolong mereka juga dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Kami menyerahkan mereka untuk tetap setia dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Bina Dunia maupun di STT Trinity Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan STT Trinity. Kami sungguh bersyukur untuk pelaksanaan pawai obor di tanggal 22 April yang lalu Tuhan. Baik di kampus, di rumah pelayanan Tambana Godang, di Puspel, Hari Arpohan dan Bonandolok Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak anak-anak dan remaja yang datang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya firman yang ditaburkan, kiranya pelayanan yang disampaikan boleh menjadi benih yang Tuhan berkati tumbuh di hati mereka, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mencintai Tuhan, yang mencintai firman Tuhan. Kiranya boleh juga mereka menjadi pelayan-pelayan yang Tuhan pakai di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga Tuhan bersyukur untuk mission trip yang sudah dilaksanakan di Parsoburan Tuhan. Kami sungguh Tuhan melihat kasih Tuhan yang ajaib boleh dirasakan oleh jemaat yang ada di sana Tuhan. Kami sungguh melihat kasih Tuhan bagi mereka dan juga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman yang ditaburkan itu boleh menjadi sukacita yang ada di dalam diri mereka dalam selama hidup mereka Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk para tim misi dan STT Trinity yang boleh melayani di sana Tuhan. Kiranya pelayanan mereka ini juga Tuhan boleh memberkati mereka dalam pelayanan untuk terus memberitakan Injil, untuk terus melayani Tuhan di dalam mesin trip berikutnya Tuhan. Ataupun dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati juga mereka di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tanggal 2 Mei adalah tanggal Hari Pendidikan Nasional di negara kami ini. Kami sungguh melihat bahwa pendidikan di negara kami ini Tuhan belum merata. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami Tuhan untuk bisa mengelola pendidikan untuk kebijakan-kebijakan di negara kami ini Tuhan, agar akses pendidikan baik dari yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan boleh dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara adil dan merata Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, membangkitkan anak Tuhan yang boleh juga duduk di sana untuk boleh menjadi berkat bagi mendorong pendidikan di negara kami ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi bangsa kami saat ini dengan kondisi global yang mungkin membuat kami merasa khawatir. Banyak orang yang membuat khawatir, tapi kami percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami, bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyertai kami Tuhan. Walau kami percaya bahwa Tuhan boleh membangkitkan dan menyertai pemerintah kami untuk boleh mengelola ekonomi negara kami dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang Tuhan, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia boleh baik dan semuanya itu kami
syukurkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Dengarkanlah dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mengalami kasih Kristus yang menakjubkan tidak berhenti hanya sampai diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita juga mau berjuang agar makin banyak orang, agar makin banyak umat Tuhan mengalami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Mari terus berakar, bertumbuh dalam Kristus dan terus setia mengikut Tuhan dan mengerjakan karya keselamatannya di tengah dunia ini. Dengan berdiri, mari kita nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan melalui lagu Hotok Tong Ihut Onokku. Bait yang ketiga, walau apapun yang terjadi, aku mau ikut Tuhan. Walau apapun terjadi, suka atau duka pun, pada Tuhan Maha Kasih, aku beri teguh. Selama hidupku berjanji, hingga tiba ajalmu, Kaulah Yesus yang ku puji, ku setia padamu. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sekarang jemaat yang dikasihi oleh Kristus, pergilah dan perlihatkanlah kasih Kristus kepada dunia ini dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Dipersilahkan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, kita akan bersalam-salaman dan sampai bertemu dalam ibadah bulan Juni yang akan datang. Horas! Kita menyiapkan konsumsi di sebelah selasar sebelah ruangan ini. Silakan Amang Inang, saudara-saudara terkasih dapat menikmati bersama-sama.